Halo, assalamualaikum. Nemu sebuah flagship sekitar 1 atau 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu kayaknya di Tokopedia dengan harga yang lumayan, kayaknya hampir setengahnya deh. Apalagi kalau dengan diskon Tokopedia kemarin tuh kena diskon 500 ribuan lagi ini pakai voucher diskonnya. Jadi iya setengahnya karena dulu harganya ini 15 atau 16 juta gitu ya. Kemarin dijual sama seller di 8,5 dan kita unbox buka dulu bubble wrapnya ya, biar enak ngobrolnya. Ya, ini dari Oppo, Hasselblad Oppo Find X5 Pro. Kalau lihat kemasannya, ini masih kemasan style packaging yang lama ya. Kalau sekarang Oppo tuh kan pakai yang warna silver dengan sedikit gradasi, kemudian fontnya juga udah rada beda, cara penulisan angka dan macam-macamnya udah lebih keren, lebih seragam. Yang ini, oh segelnya, sorry, harusnya kan segel. Oh iya, masih segel, nggak keluar. Ini di sini segelnya, tapi saya masih belum tahu juga ya. Mudah-mudahan benar, tidak ada masalah. Harganya ngedrop karena udah lama aja mau cuci gudang. Apalagi Oppo kan sudah 2 kali melewatkan flagship dari seri Find X ini. Find X6 Pro sama Find X7 Pro ya. Nggak tahu juga global dijual atau enggak. Mungkin fokus ke foldables, Find N3 sama Find N3 Flip. Yang ini RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB, pakai Snapdragon 8 Gen 1. Oke, kita lihat isi kelengkapannya, apakah benar seperti masih baru. Ya, so far tidak ada masalah, kelengkapannya masih terjaga. Mudah-mudahan benar baru, dan saya udah siap power bank karena di lapaknya saya lihat ada yang komen baterainya udah habis. Ya, namanya juga udah 2 tahun kan di dalam penyimpanan. Dapat soft case dengan pola garis diagonal. Mungkin kemiringannya sekitar 60 derajat ke atas. Jadi nggak 45 derajat ya si polanya, kemiringannya. Ini layarnya curve ya kalau kelihatan dari si soft case-nya. Kemudian kita lihat juga ini ada apa nih? Kartu X. Premium service, the exclusive benefits you deserve. Find more benefits, nanti harus di-scan QR code-nya buat tahu benefitnya apa aja kalau beli Find X5 Pro, apakah dapat misalkan kalau lagi di servis dapat pinjaman unit pengganti atau dapat gratis apa gitu, anti gores berapa tahun, saya kurang tahu juga, nanti cek aja di QR code-nya. Oh ya, barusan ini adalah SIM tray ejector-nya ya, bentuk huruf O-nya. Kita cek untuk ini, nih, buku garansinya udah disobek belum? Bahkan belum disobek ya, bukan repack. Dan garansi resmi Indonesia nih, Putih Purnama. Untuk service centernya Bandung ada di Pajajaran. Sebetulnya di Cimahi sempat ada di Cimindi apa Ciberem ya. Tapi sekarang kayaknya udah tutup. Modelnya adalah CPH2305 Oppo Find X5 Pro. Kemudian ya ini bisa wireless charging ya. Ini saya suka, ada NFC dan high-res audio juga. Lanjut, ini dia smartphone-nya. Oh, plastiknya udah agak terlepas, kita lepas dulu. Kita tinggal dulu, simpan dulu di bawah. Kita lihat kelengkapan lainnya, apakah benar-benar belum dipakai. Ya, ini ada kabel data, kabel charging Type A to Type C dengan aksen warna putih, tidak hijau. Dan kepala charger Superfook 80 watt ya. Flagship 2 tahun lalu masih 80 watt, tapi sebetulnya udah cukup banget. Yang penting membuat saya, dia bisa terima power delivery 3.0 biar bisa 30 watt, atau ya wireless chargernya bisa 15 watt, itu udah cukup banget. Dia sendiri bisa 50 watt ya, tapi tentunya dengan wireless charger milik Oppo. Nah, mudah-mudahan dengan Qi wireless charging bisa di 15 watt, itu udah cukup banget buat saya. Saya akan lepaskan dulu stiker yang menempel di bagian back covernya ini, sambil saya tekan dan tahan tombol powernya, karena ada kemungkinan baterainya sudah habis. Tuh, tidak mau menyala. Di dalam plastiknya ada sedikit debu sih kelihatannya. Tapi kondisinya ini masih fresh banget, baru lah ya. Kayaknya bukan second, bukan refurbished juga. Oke, menyala, mengisi powernya, dan yes, menyala juga smartphone-nya. Kita lihat di sisi atas ada apa? Ada satu lubang, kemungkinan mikrofon buat noise cancelling, jadi tidak ada infrared blaster ya. Ada 2 garis antena,
frame-nya membulat, dan kalau ngelihat frame kameranya atau layout kameranya ini ditiru sama Infinix Zero 5G series ya, udah 2 kali tuh. Ini powered by Mari Silicon, dia punya chip buat imaging Mari Silicon X, kalau buat audio Mari Silicon Y ya, tapi di sini belum ada setahu saya. Dan ada tuningan dari Hasselblad buat kameranya. Kameranya ada kamera tele juga, resolusi lengkapnya saya munculkan di kiri saja karena saya juga nggak ingat dan belum browsing. Tapi di sini ada mikrofon lagi. Di sisi kanan ada 2 garis antena lagi dan tombol power dengan aksen hijau. Di sisi kiri ada tombol volume up, volume down dengan 2 garis antena lagi. Ya, lensanya layarnya curve, dan di sisi bawah ini ada speaker grill 3 buah garis dengan garis antena 1, mikrofon lagi di sini, dan ini adalah SIM tray-nya. Kita akan lihat tray-nya apakah dia dual SIM. Harusnya smartphone asal Tiongkok sih pada dual SIM ya. Yang nggak ada mungkin adalah slot micro SD sih biasanya kalau di flagship. Ya, dual SIM dengan SIM tray yang hybrid. Kok hybrid sih? Sandwich ditumpuk ya. A few moments later. Ya, sambil masih dicas ya, dia masih pakai ColorOS 12. Tapi dari yang saya baca dari review pembeli juga, dia kebagian kok ke Android 14 untuk saat ini. Tadi pas setup juga ketahuan kalau dia ada eSIM ya. Kalau pakai eSIM, SIM card kedua nggak bisa dipakai katanya. Dan kita cek untuk... Oke, lihat lagi. Kita cek untuk about phone-nya saat ini. Find X5 Pro terpakai 26,3 GB dari total storage 256 GB. Nih, prosesornya Snapdragon 8 Gen 1 dengan imaging NPU Mari Silicon X. ColorOS-nya versi 12.1 dengan RAM 12 GB dan ada RAM expansion 3 GB lagi. Nanti saya mau matikan pastinya, karena 12 GB udah sangat cukup. Ini Android 12 5 Juli 2022. Saya connect Wi-Fi dulu ya. Ya, setelah connect Wi-Fi, kita coba cek sedikit untuk software update-nya. Mudah-mudahan langsung loncat ya, nggak usah bertahap ke 13 dulu. Dia ngecek ke server. Cuma ini ngecasnya, power bank-nya nih nggak stabil. Oh, dia masih naik sedikit-sedikit tuh. Masih 64 MB dulu. Saya download aja dulu. Paling kalau mau lihat kameranya juga mungkin ini masih pakai UI yang lama ya. Tapi ada ultra wide 0,6 kali. Kemudian telenya 2 kali. Dan ada mode 50 megapiksel juga. Dia barusan ada disuruh makro. Oh, dia otomatis makro tuh ketika dideketin ke ini ya. Mantap. Ada night dan video. Videonya kita cek bisa 4K 60 fps. Nggak bisa 8K ya? Oh bentar, barusan lensa ultra wide, sorry. Sama, di lensa utama juga 4K 60 fps, dan untuk lensa tele juga sama, 4K 60 fps. Snapdragon 8 Gen 1 yang lain, dari brand lain ada yang bisa sampai 8K di 30 atau 24 fps, tapi di sini nggak bisa. Kemudian untuk kamera depan, dia juga cuma di Full HD 30 fps dan ada mode steady face. Bisa dibikin bokeh juga kamera depannya, tapi cuma di HD 720p. Jangan lupa matikan beautification karena ini Oppo. Ya, kalau di video kamera belakang bisa Full HD ya, 60 fps untuk Ultra Steady Pro-nya. Jangan lupa ada AI juga buat highlight videonya. Di foto juga ada AI, tapi tidak otomatis menyala. Lalu ada portrait, dan kalau more ada Pro High Res Pano, Time Lapse, Slow Motion, Movie, Long Exposure, Dual View Video, Sticker, Expand, dan Text Scanner. Nah, untuk Pro-nya ini hanya buat foto, di lensa utama saja dan lensa kedua tele 2 kali ya. Oh, bisa ultra wide, tapi di sana makronya pakai wide angle. Oke, bisa. Tapi yang nggak tahu kenapa lensa ultra wide dipisah sendiri settingannya di atas. Kemudian bisa pilih RAW atau RAW Plus juga. Ada histogramnya juga kalau misalkan butuh. Dan focus picking juga ada ya. Cuma nggak bisa buat video dan nggak bisa buat kamera depan. Si mode
manual atau Pro-nya. Manual fokus ada shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik dan ISO dari 100 sampai dengan 6400 ternyata. Lega ya si ISO-nya. Untuk bloatware dan lain-lain nggak akan saya liatin dulu karena ini kan belum update ke software terakhir. Sudah saya connect WiFi barusan. Bentar, saya mau cek buat garansi karena ini kan baru beli setelah sekitar 2 tahunan rilis ya. Mudah-mudahan masih tercover garansi. Tadi saya sempat scan QR code yang ada di kartunya tadi. Ternyata itu adalah Oppo Premium Service yang mana dapat keuntungan eksklusifnya International Warranty Service, jadi berlaku di semua negara garansinya. Ada hotline eksklusif juga yang langsung VIP ya, khusus buat smartphone yang flagshipnya Oppo. Premium Line juga ada jalur antrian khusus tanpa mengantre lama, tersedia di Oppo Service Center pilihan, Exclusive Engineer, dan Free Send-in Repair Service. Jadi bisa dikirim juga buat perbaikan. Dan eligible buat Oppo Care Plus. Oppo Care Plus ini asuransi ya, jadi proteksi tambahan yang harus bayar lagi. Sama ada keuntungan lain-lainnya, gratis jasa perbaikan, diskon perbaikan, service day, refresh service, kayaknya ganti anti gores deh ya. Gratis pembersihan perangkat juga, gratis upgrade software, sama free send-in repair. Oke. Nanti hasil pengecekan email saya munculin aja pakai screenshot di layar ya. Mudah-mudahan aman, tidak ada masalah. Masih berlaku garansinya harusnya setahun ke depan. Ini harganya sekali lagi saya sebutkan, saya beli 8,5 dan diskon 510.000 di Tokopedia jadi 8 juta. Link pembeliannya ada di deskripsi. Mungkin tinggal 1 atau 2 seller saja yang sedia dan itu pun stoknya tidak banyak. Jadi jangan salahkan saya kalau pas kamu nonton video ini klik linknya ternyata sudah habis. Ya rezeki ya nemu barang bagus. Ya udah. Saya mau cas dan setup dulu, update dulu. Gimana teman-teman, worth it nggak? Dapat smartphone ini di 8,5 juta, masih kena diskon 510.000 jadi 8 juta. Dapat RAM 12, 256, Snapdragon 8 Gen 1. Mungkin nanti cek Instagram saya aja ya, buat update hasil kameranya kayak gimana. Apakah masih bisa menyaingi flagship-flagship yang baru rilis, atau bahkan flagship killer yang ngaku-ngaku flagship di 2024 ini. Boleh kalau mau follow Instagram saya @gontaganti-hp ya. Hatur nuhun sudah nyimak menemani saya unboxing smartphone yang baru datang ini. Ini buat bukti pembelian di Tokopedia juga. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.